Selamat datang kembali teman-teman di channel Instruksi Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seorang kakek di sebuah kerajaan. Diceritakan di sebuah kerajaan hidup seorang kakek yang memiliki kuda putih yang sangat indah. Jarang ada kuda yang seperti itu dan belum ada yang pernah memilikinya. Oleh karena itu, sang raja pun sangat tertarik dengan kuda si kakek tersebut. Ia sampai datang kepada si kakek dan menawarkan harta kepada si kakek. Namun si kakek menolak. Tapi si raja tidak menyerah. Raja tetap memberikan penawaran yang kedua kepada si kakek, yaitu memberikan harta yang berlimpah dan juga diangkat sebagai bangsawan kerajaan. Tetapi lagi-lagi si kakek menolak dan dia berkata, "Kuda ini bukan kuda bagiku. Kuda ini adalah keluargaku. Bagaimana mungkin aku menjual keluargaku sendiri?" Mendengar hal tersebut, sang raja akhirnya kembali ke kerajaannya. Pada keesokan harinya, kuda tersebut menghilang dari kandang. Entah dicuri, entah kemana perginya kuda tersebut. Lalu datanglah tetangga si kakek dan berkata, "Kamu bodoh, kamu itu miskin. Kenapa kamu melewatkan kesempatanmu? Aku tahu kuda ini pasti akan dicuri. Sekarang nasib sial menghampirimu. Padahal selangkah lagi kau akan menjadi seorang bangsawan yang kaya raya." Lalu si kakek berkata, "Jangan terlalu jauh mikirnya. Cukup bilang kuda tidak ada di kandang. Sudah. Masalah nasib baik, nasib buruk, kita tidak pernah ada yang tahu." Lalu 10 hari kemudian, kuda tersebut ternyata kembali, bahkan dengan 10 kuda yang lainnya, yang sama bagusnya seperti kuda milik si kakek. Si kakek pun gembira, dan kembali tetangga berbicara kepada si kakek, "Wah, sangat beruntung sekali kau kakek. Kuda ini sama bagusnya seperti kudamu. Apalagi jika dilatih, pasti ini akan laku sangat mahal. Kau sangat beruntung." Dan lagi-lagi si kakek berkata, "Jangan mikir terlalu jauh. Cukup bilang kuda ini kembali dengan 10 kuda lainnya." Hari-hari berlalu. Kuda ini dilatih oleh anak sang kakek, anak sematawayangnya. Dilatih agar menjadi kuda yang nurut dan bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Namun, terjadilah sebuah kecelakaan. Anak sang kakek terjatuh dari kuda yang menyebabkan kakinya terluka hingga lumpuh. Lagi-lagi tetangga kakek datang dan berkata, "Sungguh sial nasibmu kakek, anak satu-satunya yang kau banggakan harus patah kakinya dan sekarang tidak bisa berjalan." Lalu kakek berkata, "Jangan terlalu jauh mikirnya. Cukup bilang anakku jatuh dari seekor kuda. Masalah nasib anakku ke depannya, ya sudah, biar bagaimana nanti saja. Kita tidak ada yang tahu." Berbulan-bulan kemudian, anak sang kakek pun tidak kunjung sembuh.
dia tetap tidak bisa berjalan dan masih lumpuh. Tetapi sebuah kejadian besar terjadi. Kerajaan tersebut diserang hingga pecahnya sebuah peperangan. Akhirnya sang raja mengumumkan, semua pemuda yang sehat secara jasmani dan rohani diwajibkan untuk ikut perang tanpa terkecuali. Karena kerajaan menghadapi musuh yang sangat besar dan kemungkinan bisa kalah. Kemungkinan besar akan kalah. Dan tetangga tersebut berkata kembali kepada si kakek, sungguh beruntung kau kakek, walaupun anakmu lumpuh dan tidak bisa berjalan, setidaknya kau masih bisa melihat anakmu setiap hari. Kau masih bisa berbicara dengan anakmu. Tapi kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa bertemu anak kami lagi. Walaupun bertemu, mungkin sudah tidak bernyawa. Apa yang bisa kita ambil dari cerita si kakek ini? Ya, sebagai manusia, terkadang kita terlalu cepat untuk menilai dan menghakimi hal-hal yang terjadi pada diri kita, terutama hal-hal buruk. Kita selalu merasa terzolimi, merasa tidak adil dengan apa yang terjadi, dengan keputusan-keputusan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh sang kakek adalah menerima apa yang terjadi. Dia memasrahkan takdir hidupnya kepada sang kuasa yang maha bisa segalanya. Itu disebut sebagai keseimbangan batin, dan itu merupakan sebuah kebahagiaan yang tertinggi jika dimiliki oleh kita sebagai manusia. Maka dari cerita ini, semoga kita semua bisa selalu mengingat bahwa apa yang terjadi, maka itu terjadi demi kebaikan. Sekali lagi, apa yang sudah terjadi, maka itu terjadi demi kebaikan. Walaupun sekalipun hal buruk yang terjadi pada diri kita, itu terjadi untuk sebuah kebaikan. Yakinkanlah itu kepada diri kita semua, teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mari kita bersama-sama mengubah hidup kita agar bisa menjadi lebih baik. Pantengin terus channel Introksi Kehidupan. Pamit.